Saudara, ada satu hal soal kesetaraan gender yang jadi perhatian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menurutnya belum terbangun dengan baik di Indonesia. Dalam dialog di program Rosi, Puan bahkan mengucurkan air mata saat mengutarakan keinginannya bagaimana seorang perempuan merupakan makhluk tangguh yang bisa berperan dalam berbagai hal. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang tinggi. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Saya tidak mengerti Mbak Puan. Kenapa Mbak Puan menangis? Ya, alhamdulillah saya bisa memberikan satu kebanggaan kepada orang tua saya. Saya diberikan penghargaan sebagai doktor honoris causa, Bu. Yang penting itu adalah seorang perempuan dari Indonesia di Indonesia, kemudian politikus yang sekarang dianggap bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara sehingga dikasih penghargaan honoris causa. Karena saya merasakan, aduh Ros, berat banget. Pasti saya gini Mbak Puan, pasti ada sesuatu dalam memori kolektif atau yang diingat oleh Mbak Puan pada saat ada di podium itu. Apa yang ada dalam ingatan ya, waktu itu ya? Ternyata berat jadi perempuan di Indonesia. Nggak semudah yang dibayangkan, bahwa bisa jadi Menko PMK, jadi Ketua DPR. Untuk mencapai ke sini itu ternyata nggak segampang itu. Ya kalau tadi kan Rosi bilang, kenapa sih Mbak Puan selalu dibully terus, kayaknya apa aja yang Mbak Puan lakukan salah terus. Itu kan bukan suatu hal yang mudah sebenarnya kalau kita mau cerna sebagai seorang manusia. Kok udah berusaha kerja sebaik-baiknya, berusaha kerja yang semampunya, tapi kok kemudian tetap salah terus. Kan itu beban batin juga ya. Saya sampai pikir kenapa ya kayak gini terus, apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih, kayaknya apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin ya dimanapun posisinya. Jadi saya merasa ya itu kan saya lagi menceritakan dua sayap burung kan. Harusnya kita itu bisa seiring sejalan laki-laki dan perempuan untuk dalam demokrasi di Indonesia. Makanya di situ saya harus bisa karena Ibu Mega juga selalu mengajarkan. Ini perjuangan kamu dan Mama, maksudnya Ibu Mega dan saya itu ada perjuangan bukan buat kita berdua aja Puan. Tapi buat perempuan-perempuan Indonesia. Sering Mbak Puan merasa dianggap tidak mampu karena perempuan? Sering. Bayangkan kalau saya aja merasa seperti itu, saya ngebayangin perempuan yang lain kayak gimana. Ya itu. Orang tidak nyangka loh Mbak Puan bisa dengan menceritakan pengalaman seperti ini, dengan saya tahu apa yang tertahan pada Mbak Puan. Bahwa ternyata seorang Puan Maharani sendiri sering sekali merasa dianggap tidak mampu karena label perempuan. Ya memang sih tidak ada yang ansih mengatakan kamu kan karena perempuan, tapi saya merasakan. Jadi kalau memang masih bisa ada yang bukan perempuan, kenapa yang harus perempuan gitu. Makanya saya perempuan itu harus kerjanya itu 2 kali lipat. Untuk bisa membuktikan bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya punya kapasitas, dirinya punya kapabilitas. Dan saya selalu juga mengatakan, kita juga nggak boleh lupa sebagai kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kita bisa jadi seorang istri, kita bisa menjadi seorang ibu. Tapi ya kalau bicara gender gitu kan, ya jangan kemudian dianggap perempuan itu karena seorang perempuan tidak mampu itu. Itu yang paling menyakitkan untuk seorang Puan Maharani. Iya.